Kalau orang tidak sarapan, bagaimana kerjanya bisa berkualitas? Sekali lagi, badan kita bekerja baik kalau kita sarapan. Sarapan bukan sekadar sarapan. Orang Indonesia sarapan seadanya, salah. Sarapan sisa makanan malam. Sarapan dengan ceplok telur. Sarapan super mie, salah. Maka kerja kita tidak kreatif, cepat ngantuk, cepat capek, dan tidak berkualitas. Jadi sarapan itu mestinya justru menu yang paling lengkap. Pernah dengar istilah American breakfast? Kalau kita ke hotel, sarapannya tuh gaya Amerika, itu yang betul. Maka orang Amerika itu produktif, kreatif. Karena diisi bensinnya, minyak gorengnya cukup, olinya cukup, bensinnya cukup, maka dia kreatif, tidak cepat ngantuk, tidak cepat capek. Maaf, kita kerja fisik, capek, harus sarapan yang lengkap. Istilahnya apa? Menu pangeran. Iya, jodoh ya. Semakin lengkap, semakin hebat. Makan siang boleh kurang lengkap, nggak apa-apa. Makan malam seadanya. Jadi yang suka terbalik, makan malam foya-foya, nggak kepake. Waktu tidur kan nggak dipakai. Yang dipakai itu waktu pagi. Jadi ingat, sarapan berkualitas menentukan kerja kita berkualitas atau tidak. Jadi utamakan dan harus perlu memilih sarapan yang komplit. Siapkan dari malam hari, kita mau sarapan apa yang lengkap, selengkap-lengkap. Jadi sekali lagi, kualitas kita, kerja kita, kesehatan kita, itu tergantung dari apa yang kita makan waktu sarapan. Sekali lagi, lebih 45 jenis zat gizi, harus 45. Satu aja pulang, mesin tubuh kita pincang muter. Sering pegel, sering capek, cepat letih. Itu karena yang kita makan kurang. Jadi mesin tubuhnya nggak bisa berputar secara sempurna. Karena yang diperlukan 45. Jadi harus selengkap mungkin. Ya. Oke, jenis menu berlemak. Kita belajar tentang lemak berlemak. Lemak, tadi kita sudah pisahkan kolesterol dengan lemak. Ada kolesterol, ada lemak jenuh. Dua-duanya jahat kalau berlebihan. Nah, lemak sendiri ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Yang jenuh apa? Gaji. Kalau makan santai ada gajinya. Kedua, minyak trans. Ini yang tidak boleh. Saya tidak tahu di Hong Kong masih beredar minyak trans. Bikin biskuit, bikin kue-kue, itu pakai minyak trans. Mentega yang murah, minyak trans. Sudah tidak boleh lagi di Amerika. Di Indonesia masih banyak. Minyak goreng itu stearin, itu lemak jenuh juga. Mentega, butirik, produksi susu termasuk hijau itu miristik, ya, minyak kelapa, laurek. Di antara semua lemak jenuh yang paling menyehatkan, di antara yang jenuh ini minyak kelapa. Nenek moyang kita di kampung sampai sekarang mungkin masih pakai kletik minyak kelapa. Itu masih lebih baik daripada minyak goreng. Walaupun dia lemak jenuh. Kenapa? Karena mengandung asam laurat, lauric acid. Lauric acid menyehatkan. Yang lebih menyehatkan sebetulnya lemak tidak jenuh. Apa itu? Olive oil, minyak zaitun. Mahal. 2-3 kali lipat lemak biasa. Tapi ini menyehatkan kalau bisa dimakan mentah. Yang salah, minyak zaitun, olive oil dipanaskan kelewat panas, dia berubah sifat. Jadi lemak jenuh. Tadinya tidak jenuh, kalau terlalu panas jadi lemak jenuh. Tidak menyehatkan. Kalau bisa dimakan mentah untuk bikin salad atau untuk tumis
ala kadar, ya. Yang lain adalah alpukat dan durian. Jadi alpukat dan durian buah yang sangat menyehatkan karena mengandung lemak tidak jenuh, lemak yang menyehatkan. Ya, jadi durian jangan disalahkan. Takut makan durian nanti stroke, salah. Ya. Jadi orang yang banyak duriannya itu di mana? Banyumas, di Semarang, Pati. Ya. Oke. Nah, lemak tidak jenuh ganda itu omega. Maka kalau bisa pilih protein, makan ikan laut daripada daging merah. Saya tidak tahu di Hongkong mestinya pelabuhan banyak ikan laut. Jadi ikan laut harusnya lebih sering karena lemaknya menyehatkan, ya, omega 3. Dan sekarang biji-bijian cereal, saya tahu juga pasti banyak, itu mestinya dipilih. Kacang-kacangan, biji-bijian, ada flaxseed, ya, dari Australia. Oke. Nah, orang Okinawa makan ikannya lebih banyak karena dia pelabuhan. Maka dia panjang umur karena memang ikannya ikan laut. Oke. Menjadi sepintar kera. Makan buah itu sebanyak mungkin karena gigi-gigi kita, gerahamnya itu banyak untuk makan buah dan sayur. Makan dagingnya 1/8. Ya. Di Indonesia pepaya rasa susu ada. Oke. Kalsium ada di dalam sayur. Apa yang saya mau katakan? Apakah orang dewasa masih cocok minum susu? Tidak. Yang bilang susu perlu diminum pabrik susu, tukang susu, dokter tidak. Kenapa? Karena enzim pemecah susu pada orang dewasa sudah tidak. Susu itu makanan anak-anak sampai 12 tahun. Kalau orang dewasa minum susu, dia tidak dicerna susu. Kalau tidak dicerna menjadi zat namanya mukus. Zat mukus ini yang bikin kanker usus. Jadi kalau tujuan minum susu untuk dapatkan kalsium, salah. Susu betul mengandung kalsium tinggi, tapi sumber kalsium ada lebih dari 20 sayur. Brokoli, pokcoy, almond, pumpkin, okra, ini semua tinggi kalsium. Jadi kalau mau kalsium tinggi, pilih saja ini. Kenapa mesti minum susu? Ya, jadi artinya sekali lagi, kita sudah tidak cocok minum susu. Nah, Okinawa program yang saya bilang dia panjang umur, itu menu tersehat di dunia. Menunya yang tadi saya sebut sesuai dengan gigi-gigi kita. Mereka umurnya panjang, penyakit jantung dan kanker paling rendah. Menunya serba alami, bukan menu olah. Yang alami itu apa? Sekali lagi, ubi rebus lawan donat. Jadi kalau ditanya pilih ubi rebus atau donat, yang alami itu ubi. Donat semuanya tidak sehat. Terigunya tidak sehat. Minyaknya tidak sehat. Ya? Gula pasirnya tidak sehat. Jadi semua dalam donat tidak sehat. Tapi ubi semuanya sehat. Ubi punya 3 manfaat. Indonesia punya 4 jenis ubi. Ungu, kuning, putih, dan merah. Semuanya sama menyehatkan. Nomor 1, serat ubi paling tinggi. Wanita sudah menopause itu buang airnya terganggu, terutama pagi-pagi, nggak bisa buang air lancar karena hormon estrogennya sudah kurang. Maka perlu makanan berserat. Jadi kalau ada gangguan buang air,
wanita makan ubi. Jangan makan yang ada di iklan TV, bahan kimia, tapi makan ubi. Nomor 2, ubi mengandung vitamin. Vitaminnya banyak. Nomor 3, ubi mengandung hormon awet muda. Namanya DHEA. Jadi ubi itu murah. Kalau di Indonesia ubi 4.000, 5.000 1 kilo. Tapi orang Indonesia malas makan ubi. Kalau saya bilang, Bu, sebaiknya makan ubi karena menyehatkan. Oh, malu dokter, sudah merdeka 70 tahun masih makan ubi. Karena ubi dianggap makanan orang desa, makanan rakyat. Tapi orang Okinawa yang panjang umur, makanannya ubi. Setiap hari dia makan ubi. Jadi manfaatkan ubi. Saya tidak tahu di Hongkong ada enggak? Ada. Pilih. Jadi untuk apa? Camilan ubi saja. Mahal. Oh. Ya. Makasih ada. Ya. Jadi menu alami bukan olahan, ikan lebih banyak, komunitas yang akrab hidup dalam harmoni. Oke? Nah, ini orang Okinawa, 70% ubi. Maka dia panjang umur. Daripada terigu, daripada super mie. Mie itu dibuat dari terigu. Terigu tidak menyehatkan. Ya. Nah, sekarang asam urat. Kenapa orang menderita asam urat? Karena dia terganggu metabolisme urin. Jadi dia dalam makanan itu ada namanya urin. Itu banyak di udang, ginjal, hati, otak, kerang, jantung, sarden, kaldu, herring, angsa. Ada di ikan-ikan lain, daging, unggas, jamur, asparagus, bayam, semua sayuran hijau, kacang-kacangan, juga dalam keju, telur, dan sebagainya. Tapi pada orang yang terganggu metabolisme urin, kalau kita tidak terganggu, mau makan emping 1 stopless pun tidak akan meningkat asam urat. Jadi suka salah, jangan makan emping, nanti asam urat. Hanya mereka yang ada gangguan metabolisme urin, maka asam uratnya tinggi. Ya, jadi silakan makan brompelo, makan hati, makan daun sayur hijau, tidak akan terjadi asam urat. Ya. Oke. Nah, maka tadi sudah. Mengapa perlu suplemen? Yang saya maksud suplemen adalah vitamin dan mineral. Saya, walaupun berusaha makanan saya selengkap mungkin, banyak macamnya, banyak ragamnya, tapi saya yakin saya nggak bisa memenuhi 45 jam gizi. Maka sudah 35 tahun saya minum vitamin mineral 7 macam setiap hari. Dan percaya bahwa berkat minum vitamin 7 macam, saya masih kuat berdiri 3 jam non-stop. Umur saya 70 tahun. Jadi daripada uangnya dibelikan sembarangan, jajan sembarangan, beli vitamin. Karena bagaimanapun itu menentukan kualitas tubuh kita. Saya rambut belum disemir, tapi ada sedikit. Mungkin berkat vitamin. Jadi vitamin menentukan kualitas tubuh kita. Tapi saya malu bilang masih kuat berdiri 3 jam. Jamu jago berdiri dari tahun 1931. Saya cuma 3 jam aja sombong. Jamu jago dari tahun 1931 berdiri. Ya, oke. Ya. Jadi kalau kita makannya menu instan, mie instan, hilang vitamin. Junk food, fast food, sudah kekurangan. Maka tubuh kita seperti orang barat, karena industri suplemen dari orang barat yang sadar
kalau makanan dia sudah banyak kehilangan vitamin dan mineral. Ya. Maka orang barat diistilahkan hidden hunger, kurang gizi, badan gemuk, kurang vitamin C, vitamin A, kurang kalsium, kurang macam-macam. Karena yang dimakan ampas. Kita jangan pilih seperti itu. Kita banyak pilihan yang lebih menyehatkan. Ya, oke. Nah, bagaimana menghitung berat badan kita itu ideal atau tidak? Ukurannya berat badan dalam kilo dibagi tinggi dalam meter pangkat 2 kurang dari 25. Saya misalnya, saya berat 70 kilo, tinggi saya 170. Jadi 70 dibagi 1,7 meter pangkat 2, indeks saya 24. Jadi masih ideal. Lebih dari 25 benar. Lebih dari 30 gebrok. Jadi mestinya diusahakan berat badan itu kurang dari 25. Coba dihitung berat berapa? Berat misalnya 50, tinggi 160. 50 dibagi 1,6 pangkat 2, hasilnya harus kurang dari 25. Oke, nanti di rumah hitung ya. Selama di atas 25 berarti kelebihan. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Orang bertambah berat badannya kalau porsi yang dimakan lebih dari yang dipakai untuk beraktivitas. Kuncinya begitu. Jadi seperti timbangan, seperti neraca. Supaya berat badan tetap stabil, jumlah yang dimakan, porsinya sama dengan yang dipakai untuk bekerja. Ya? Iya, berarti aktivitasnya memang kurang. Iya lari, tapi ditambah lagi sampai berat badannya tidak naik. Iya, 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 iya. Jadi mobil Anda mobil Jepang, ini yang lain mobil Eropa, boros. Oke, olah nafas tadi saya sudah sampaikan ya, latihan tarik nafas dalam-dalam, tahan selama mungkin, lepaskan pelan-pelan. Oksigen, oke kita cepet aja. Nah, gerak badan yang paling mudah, murah dan paling efektif adalah jalan kaki bergopok-gopok. Bukan kata saya, kata Cooper yang menemukan aerobics. Kita jalan secepat mungkin sampai degup jantungnya tercapai sesuai dengan umur. Tadi saya sudah katakan. Jadi 220 dikurangin umur kita, 60% tercapai aerobics. Apapun, selama kaki kita kuat, harus jalan kaki, brisk walking. Jalan kaki secepat kita bisa. Saya sudah 30 tahun. Olahraganya hanya jalan kaki setiap hari. Seminggu 6 kali, 1 hari istirahat. Saya sudah 30 tahun. Gak olahraga yang lain. Jarang sakit dan saya sampai hari ini belum ada sakit apa. Dan semua yang melakukan ini, grup saya, itu sehat-sehat semua. Dan semua yang baca buku saya, yang ikut seminar saya, mengaku bahwa mereka lebih sehat. Lakukan. Aduh dokter gak ada waktu. Nah itu kembali lagi soal kita mau tidak. Kalau kita bisa nyisihkan setiap hari barang 40-50 menit, menyehatkan. Apa artinya? Ada 10 manfaat jalan kaki tergopok-gopok. Ada 10 lebih. Salah satunya mencegah kanker. Tadi saya bilang, orang ada bibit kanker payudara, tapi tidak gerak badan. Makan dagingnya banyak, makan lemaknya banyak, muncul kanker. Tapi kalau dia kurang makan dagingnya, kurang lemaknya, bergerak badan setiap hari, nggak jadi muncul. Termasuk semua penyakit metabolik, jantung koroner, stroke, tidak terjadi. Hanya jalan kaki tergopok-gopok. Sempatkan bangun sebelum subuh atau sesudah subuh, ambil 45-10 menit tiap hari. Harus di lapangan.
Kalau di jalan banyak hambatan, nggak bisa stabil. Begitu sudah jalan, ukur. Kalau sesuai dengan umur 220 dikurangin umur 60% tercapai aerobics. Ya. Sepatunya harus sepatu care, sepatu olahraga. Kalau bisa sih kena matahari 15 menit paling tidak. Supaya apa? Supaya metabolisme kalsiumnya berlangsung baik. Makan kalsium, olahraga, nggak kena matahari, sama. Kalsiumnya tidak diserap dengan baik. Ya. Oke, aerobics hitungnya 60-80% dari 220 dikurangi degup jantung per menit. Oke, brisk walking, jalan tergopoh-gopoh setiap hari 45 menit, kecepatannya 6 km. Jadi kalau kita jalan secepat kita bisa, kira-kira kecepatannya 6 km per jam, 100 meter per menit. Dalam 1 minggu, 1 hari istirahat, recovery. Nadi aerobik tercapai 60% dari sekian. Tapi dengan catatan lutut tidak bermasalah. Kalau jalan cepat, kaki sakit, stop, jangan dipaksa. Kalau dada sesak, stop, jangan dipaksa. Kalau sesak nafas, stop, jangan dipaksa. Ya. Nah, dari 10 manfaat jalan kaki, ada 1 manfaat, yaitu terbukanya pembuluh darah kolateral. Apa itu artinya? Pembuluh darah koroner jantung cabangnya ada 30 lebih. Kalau satu tersumbat lebih dari 50%, serangan jantung terjadi. Tapi ada orang yang walaupun sumbatannya sudah lebih dari 50%, tidak terserang jantung. Kenapa? Kolateralnya membuka. Apa itu kolateral? Pembuluh darah arteri. Jadi kalau di sini ada sumbatan, di sini ada cabang-cabang halus yang memberi tetap pasokan darah. Ini kolateral. Jadi orang yang kolateralnya membuka, ini kolateral. Semua orang punya kolateral, tapi kalau dia tidak olahraga, dia tidak membuka. Kalau tidak membuka, di sini ada sumbatan, salah satu cabang koroner, ini yang kuning sumbatan, jantung di sini mati karena nggak dapat darah. Otot jantung yang ini mati karena nggak dapat darah, darahnya nggak bisa lewat. Tapi yang punya kolateral, walaupun ada sumbatan, pembuluh darah ini menyumbangkan darah. Jadi kerusakan jantungnya kecil, serangan jantung tidak terjadi. Ceritanya gimana, Dok? 10 tahun lalu suami saya dinyatakan oleh dokter harus dipasang cincin karena sumbatannya sudah lebih dari 50%. Tapi suami saya nggak mau. Suami saya menolak, tidak mau dipasang cincin. Sampai hari ini sudah 10 tahun, dia sehat-sehat saja. Kenapa ya, Dok? Kolateralnya membuka karena dia olahraga. Jadi serangan jantung antara lain bisa dicegah dengan olahraga jalan kaki. Murah, sederhana. Jadi betapa berharganya sehingga orang tidak harus dipasang stem, tidak harus pasang cincin, hanya dengan cara jalan kaki. Ya. Jadi ini jangan diabaikan, jangan dianggap ringan bahwa olahraga jalan kaki manfaatnya lebih dari 10 dan paling mahal kolateralnya membuka. Oke. Sepatu olahraga harus empuk, nggak boleh keras. Degup jantung bukan cari keringat. Jadi saya mau olahraga cari keringat, salah. Berkeringat tidak berkeringat tidak menentukan kualitas. Degup jantungnya sesuai dengan umur. Nah ini, orang Indonesia lututnya bermasalah karena begini. Yang waktu muda, normal, tulang rawannya masih tebal, jadi hitamnya masih tebal. Hitam tebal di ronsen, itu artinya tulang rawannya masih tebal, masih empuk, ya? Dan minyak sendinya masih banyak. Semakin tua, tulang rawannya semakin tipis,
sendinya semakin kurang. Kalau semakin berumur kita lompat-lompat, ini beradu, sendi lutut berat, atas bawah beradu. Jadi kalau pakai sepatu keras, seperti naik gerobak, nggak ada per, puk. Nah lama-lama ada.